Dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah Ziyadatul Bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos iki. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos yen. Saya Mahfud At-Turmusi ini gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badimyati, sing Badimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken simtu duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyat sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibril walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun per niki mun lakbak. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atat trukuni asiru munfarida. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai sakit sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngomong kalau angsal ya Mas Amak haram. Mas Amak nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Pergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Hafsi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut neng Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sama manuk emprit. Fa'asyara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih pantes langsung kemudian kata Habib kata Kiai. Tapi kalau tidak ada Mas Sama kira pantes atau situ kula naik sepuh ya mbak itu kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, ini ku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Ini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat.
Karena Nabi tidak egois, fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan, ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Nah ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang raisul malaikah? Ya, saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang Roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok, falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa shaib. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah itu jenenge matlub. Nah Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, jadi rada ruwet. Nabi Musa nu rada ruwet. Niku kalau cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narawaha. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah sambar beledak mati. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Jadi mulang pangeran lho. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Nah terus hasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji itu mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoknya ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang lamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal niku seneng.
Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang nggak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene kan sul kunusus saate halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali, jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal untuk swarga, untuk bidadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li fina lima arju wasila ghairatu hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi maqsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maqsud. Al maqsud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuqnituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, seorang lagi marahnya Sayyid Abdul Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Tuh ana wong awam ngopi terus guyu-guyu bapak seneng ra karuan. Kiai ora pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi sul khotimah, malah repot dadi kiai wedi sul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngeten wau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya seneng. Wis senenge perkara berkat mono-mono sementing seneng. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud? Jadi niku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang mriki kersane ngertos asli madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar bin Salim yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih, Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Mpun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qoli mudbaru zahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Sudah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Imam Abdurrahman bin Ali bin Sakron Pak Iman Foki wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisi hadil maqalah allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad.
Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam pulau Bebes. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtut Duror. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula. Tapi. Ya datar atawan. Ini yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewon, terkenal itu, ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwama syariah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakara takakullaha fil wara wa fil halal wal haram li annal haram amma wal wara irtahala minal wadi wa do'at alainal asya wal qulubu qasad. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syari. Inti dari syariat jadi fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji, ini kulo matur baik terus. Tiang haji nu sering kulo tulung gara-gara nu kan travel kan jadi jenis bayar larang kok mau haji dok akhirnya tiga buku-buku panduan tunggu-tunggu. Bang tiga itu malah masalah, wong sepuh-sepuh masuk syaratnya kaji kudu apal. Padahal nyetake dihitung, baik travel itu dihitung, ono hitungannya. Tapi itu menteror seakan itu syarat apa? Sah. Dongo taufah ulah ono, taufah saniyah ono. Nggih, dongo wukuf apa yang ono dongane? Mandine ra jelas tapi ribetnya jelas. Niku sudah jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti nangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Betul sah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae sing penting di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis Allah ya alamu sirra. Itu andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu jiwa Nabi. Wah, kita itu apa ya? Ini spesial ya. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Makkah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Bi'ana. Itu sangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati. Kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh atau Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah bin Hamid. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken ya. Amin. Ini sarah burdah. Ini terakhir ini kesana buat tentang. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wow kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau alam yata jasar ahad, siapapun tidak berhak
ngomong, nggak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah Buddha itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Ini kula wasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal. Proposal gitu, buatan bakas koalisi. Fakolat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerja jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling ke beberapa daerah mau Burdah. Riyen anggar Mbak Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang rasangoni lah nek klambimu kayak aku cek. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Gitu. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik Kiai Hamid didol paling 5 juta. Adi dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbak Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu paling 5 juta. Ya Kang, susu ya Kang. Itu pionanya Wali. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nara mbok terangno. Sekolah nih gunung ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu ora gak terang. Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasanya, tren jenengan kalau ngadepi ngomong dosa disiksa. Ada yang jenengan kayak antemi watu, ono sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya, saya cara saniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kalau kepen tangkret, lalu dengan umat saya jenengan sebuti. Mosok podo wae niki dialeke kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubadilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibi lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah, pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat para nabi dulu. Terus kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun, fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak nopo, jenengan kayak jamu apa. Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kata sih berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfa. Lalu tuhfa umatku apa? Terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah taurusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyon sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syur. Terus
Wa dzakara jam'u minasyurah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis Allamani Rabbi lailatul Isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab Amit, kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, dados teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dados kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi ku dua gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dasarnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamani rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap nggak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tu syafa'. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kulase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu afal tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, besok kena haulul. Iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fahmadu bima hamida. Makanya ketika di kitab itu fa Muhammadun ahmadu min wirihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibentukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa, daerah milianen ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak. Yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengkomparasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten, Gus. Ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri menika kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung.
Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten sakit. Nah mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci. Jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa apa ya, bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk. Tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot. HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus? Supaya anak-anak itu juga bisa, anak-anak itu bisa apa itu, mengikuti zaman tapi selamat. Selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Pulang. Nggih. Ingkang utus Gus Barak kula boten wantun yen nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan-panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, berarti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Nah, terus begini, Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak. Juga cerita ini pernah dihentikan Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP, dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro jawan itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain
Kenapa banyak kiai alim yang longgar di rumah ada TV, ada HP, ada motor? Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabdi kan. Nah, pondok juga gitu. Kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa? Ternyata HP ini barang mewah, barang wow. Kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Dan ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang Aina, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan Abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh karena al-insan Abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Arisalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitol koti wajin. Kamu disuruh sedekah meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunnah. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu tok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya ndablek itu dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen yaitu al-insan Abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walaupun tafaddurul qalbi lan faddu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min khalik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk mengelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan, meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad. Neng anak boleh gak setuju ya karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok orang dituruti fatwane kan. Tapi jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan Abdul ihsan. Sehingga kita bisa mengelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadatin irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final. Cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.